Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar materi kimia inti atau kimia nuklir. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah mempelajari terkait reaksi-reaksi kimia biasa. Nah, kali ini untuk reaksi-reaksi yang tidak biasa itu disebut juga sebagai reaksi inti atau reaksi nuklir, di mana pada inti beberapa atom itu tidak stabil. Nah, inti-inti ini disebut radioaktif dan memancarkan partikel, biasanya radio elektromagnetik energi tinggi atau sinar gamma pada saat yang bersamaan. Reaksi inti yang lain melibatkan pemboman inti dengan partikel-partikel seperti neutron, proton, atau inti lainnya. Sebelum kita mempelajari reaksi inti lebih lanjut, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu nomor atom, dilambangkan dengan Z, yaitu adalah jumlah proton dalam inti. Kadang nomor atom juga dilambangkan dengan P. Kemudian nomor massa dilambangkan dengan A, menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron, atau Z ditambah jumlah neutron. Dalam tabel periodik unsur, biasa kita menemukan lambang sebagai XAZ, di mana X ini adalah unsur, A adalah nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom. Contohnya misalnya natrium. Untuk natrium biasanya dilambangkan sebagai Na2311. Jadi X-nya ini adalah Na, menunjukkan kalau dia adalah unsur natrium. Kemudian A-nya ini 23, yaitu nomor massa, dan 11 itu adalah nomor atomnya. Nah, nomor massa ini yang biasa kita gunakan untuk menentukan molekul massa, molekul relatif atau massa atom relatif dalam penentuan mol ya. Sedangkan kalau nomor atom ini kita gunakan dalam penentuan konfigurasi elektron. Jadi ini adalah beda antara nomor atom dengan nomor massa ya. Nah, beberapa partikel penyusun inti itu juga memiliki nomor massa dan nomor atom ya. Contohnya misalnya adalah proton. Proton ini dilambangkan dengan P. Nomor massanya 1, nomor atomnya juga 1. Neutron dilambangkan dengan N, 1, 0. Kemudian elektron atau beta ya, itu 0-1. Positron 0 plus 1, alfa itu 4, 2 ya. Jadi ini adalah partikel-partikel yang nomor massa dan nomor atomnya itu harus kita ketahui untuk mempermudah kita dalam mengerjakan reaksi-reaksi inti. Kemudian penyetaran persamaan inti. Yang pertama ada kekekalan nomor massa, yang kedua ada kekekalan nomor atom atau muatan inti. Jadi intinya dalam penyetaran persamaan inti ini adalah kita menggunakan hukum kekekalan, di mana jumlah nomor massa dan jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Oke, yang pertama, jumlah proton ditambah neutron dalam produk harus sama dengan jumlah proton ditambah neutron dalam reaktan ya. Contohnya misalnya uranium 23592. Ini kalau diberikan atau ditembak dengan neutron 10, maka dia akan menghasilkan cesium 13855, kemudian rubidium 9637 plus neutron sebanyak 2 partikel ya. Nah, ini jika kita hitung jumlah nomor massanya yang di sebelah kiri ini 235 ditambah 1 ya. Itu totalnya 236, maka akan sama dengan jumlah nomor massa yang ada di sebelah kanan, yaitu 138 ditambah 96 ditambah 2 dikali 1 ya. Jadi karena neutronnya ini partikelnya ada 2, maka ini harus kita kalikan 2 ya nomor massanya, atau kita kalikan dengan koefisiennya. Maka jumlah kanan dengan kiri ini pasti sama, yaitu 236. Kemudian selain yang nomor massanya sama, kekekalan nomor atom itu juga harus diperhatikan. Jadi contohnya
sama ya di soalnya, maka kita bisa menghitung bahwa jumlah nomor atom yang di sebelah kiri itu adalah 92 ditambah 0 harus sama dengan yang di sebelah kanan, 55 ditambah 37 ditambah 2 kali 0. Maka hasilnya akan sama, yaitu 92. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita melihat reaksi inti itu sama dengan reaksi kimia yang biasa, bahwa jumlah kanan dan kiri harus setara. Nah, dalam hal ini untuk reaksi inti yang sama itu adalah nomor massa dan nomor atomnya. Jumlah nomor massa dan jumlah nomor atomnya. Oke, ini ada contoh soal ya. Peluruhan polonium 212 karena emisi alfa. Oke ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa di beberapa reaksi inti itu akan kita kenal dengan istilah peluruhan, kemudian ada penembakan, kemudian ada emisi ya. Nah, kalau dikatakan sebagai peluruhan atau emisi berarti reaksi itu menghasilkan jadi kalau misalnya dia itu misalnya contohnya polonium ditembak dengan alfa gitu ya. Nah, maka berarti kita harus menyaksikan polonium dengan alfa gitu. Tapi ketika dia meluruhkan berarti itu dia menghasilkan ya. Jadi peluruhan atau emisi menunjukkan bahwa dia menghasilkan partikel atau sinar tersebut gitu ya. Contohnya adalah peluruhan polonium 212 karena emisi alfa. Tulis persamaan inti setimbang untuk peluruhan 212 polonium 212 ya. Oke, di sini dia katakan peluruhan 212 PO karena emisi alfa. Berarti alfanya ini dihasilkan sebagai produk karena dia dalam bentuk emisi alfa ya, sehingga alfanya itu harus di sebelah kanan. Di sini dituliskan sebagai helium ya. Helium sama dengan alfa 42 ya. Nih, helium dengan alfa itu sama, nomor atom dan nomor massanya 42 ya, sehingga di sini kita bisa tulis 212 polonium 84 mengalami peluruhan dan terjadi emisi alfa atau helium 42. Pasti di sini ditambahkan dengan suatu unsur ya. Nah, suatu unsur ini kita harus mencari nomor massa dan nomor atomnya sesuai dengan hukum kekekalan tadi ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari nilai A-nya dulu ya, nilai A-nya di sini 212 sama dengan 4 ditambah A, sehingga nilai A diketahui 208. Untuk nomor atomnya 84 sama dengan 2 ditambah Z, sehingga Z-nya adalah 82. Dari sini kita ketahui bahwa unsur tersebut X ini ya memiliki nomor massa 208 dan nomor atom 82. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah Pb, unsur Pb. Sehingga jika polonium 212 ini meluruh, maka dia akan menghasilkan emisi alfa. Dia akan menghasilkan sinar alfa dan unsur Pb. Seperti itu. Oke, dibandingkan, ini adalah perbandingan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi inti ya. Untuk perbedaan yang pertama, reaksi kimia ini atom terus susun ulang ya dari pemecahan atau pembentukan ikatan kimia. Sedangkan pada reaksi nuklir dia terbentuk unsur baru ya. Kalau pada reaksi kimia itu tidak terbentuk unsur baru, hanya terjadi perubahan dari ikatan kimia. Jadi hanya penyusunan ulang saja atom-atom. Sedangkan kalau pada reaksi inti dia terbentuk unsur baru. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah hanya elektron pada atom atau orbital molekul yang terlibat ya pada pemecahan atau pembentukan ikatan. Sedangkan pada reaksi inti, proton, neutron, elektron, dan unsur dari partikel, maksudnya partikel unsur yang lain gitu ya, itu terlibat ya. Jadi tidak hanya dia dalam susunan atom, tapi dia mengalami perubahan susunan proton, neutron, elektron, dan partikel lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk
reaksi kimia biasa, reaksi disertai dengan penyerapan atau pelepasan sebagian kecil energi. Jadi energi yang terlibat itu relatif kecil ya. Sedangkan pada reaksi inti terjadi penyerapan atau pelepasan energi yang cukup besar ya. Dan yang terakhir perbedaannya adalah pada reaksi kimia, laju reaksi itu dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Sedangkan kalau reaksi inti, dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Oke, untuk kestabilan inti dan peluruhan radioaktif akan saya jelaskan menggunakan modul. Jadi ini modulnya. Oke, ini di dalam modulnya ada cukup banyak materi ya, tapi yang kita bahas hanya yang berkaitan saja. Tapi untuk lebih memahami, kalian bisa membaca seluruh bagian modul. Oke, ini stabilitas inti ya. Untuk susunan ada sedikit perbedaan antara yang di PowerPoint dengan di modul ya, tapi sebagian besar sama konsepnya sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi saya hanya menyesuaikan susunan yang ada di PowerPoint dengan yang ada di modul. Oke, untuk stabilitas lebih mudah memahaminya dari modul ya. Oke, kestabilan inti berhubungan dengan radioaktivitas. Ya, kestabilan inti ini tidak dapat diramalkan dengan suatu aturan. Jadi, tadi kita sudah pelajari bahwa kenapa terjadi reaksi inti karena adanya ketidakstabilan inti ya. Oke, namun ada beberapa petunjuk empiris yang dapat digunakan untuk mengenal inti yang stabil dan yang bersifat radioaktif atau tidak stabil. Yaitu aturannya yang pertama, semua inti yang mempunyai proton 84 atau lebih, jadi lebih besar sama dengan 84 protonnya, itu dia tidak stabil. Yang kedua, aturan ganjil genap, yaitu inti yang mempunyai jumlah proton genap dan jumlah neutron genap lebih stabil daripada inti yang mempunyai jumlah proton dan neutron ganjil. Kemudian yang ketiga, ada bilangan sakti. Nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti ini umumnya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruhan radioaktif. Bilangan saktinya apa saja? Untuk neutron itu nilainya 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Sedangkan untuk proton 2, 8, 20, 28, 50, dan 82. Jadi untuk unsur atau atom ya yang memiliki neutron dan proton dengan nilai ini biasanya lebih stabil terhadap reaksi inti. Kemudian kestabilan inti dapat dikaitkan dengan perbandingan neutron-proton, N per P ya, atau sering disebut juga sebagai N per Z. Ini saya lewatkan. Nah, kemudian kenapa terjadi ketidakstabilan inti ya? Jadi ini dapat diukur melalui gaya yang bekerja pada inti atom. Jadi ada beberapa gaya yang bekerja pada inti atom. Yang pertama adalah gaya elektrostatis. Secara elektrostatis, proton-proton dalam inti atom itu akan saling tolak dengan gaya Coulomb ya, atau gaya elektrostatis yang akan semakin besar jika jarak dua buah proton makin dekat. Oke, faktanya proton-proton bersatu dalam inti atom pada jarak yang sangat dekat, di mana secara elektrostatis proton-proton tidak mungkin bersatu. Jadi, gaya elektrostatis ini yang membuat proton-proton itu tetap berada pada jarak tertentu ya, tetapi jika jaraknya terlalu dekat, maka gaya elektrostatis itu semakin besar ya. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi. Pada gaya gravitasi ini besarnya sangat kecil karena massa partikelnya sangat kecil. Jadi kita tahu ya massa-massa dari proton, neutron, elektron itu kan sangat kecil. Sehingga gaya gravitasi ini tidak begitu mempengaruhi kestabilan inti. Nah, yang ketiga, gaya yang
dibuat sebagai konsep dari para ilmuwan untuk mengetahui kestabilan inti, yaitu gaya inti. Di dalam inti atom terdapat 3 gaya yang penting yang sudah kita bahas di atas, gaya elektrostatis, gravitasi, dan gaya inti. Nah, ini inti atom ini bisa dalam kondisi stabil, tapi bisa juga tidak stabil. Hal ini itu ditentukan oleh komposisi penyusun inti. Dia stabil jika jumlah proton sedikit atau sama banyak dengan jumlah neutron. Oke, diingat ya, dia stabil jika jumlah protonnya lebih sedikit atau sama banyak ya, kurang dari sama dengan neutron. Sehingga gaya inti lebih besar daripada gaya elektrostatis. Jadi gaya intinya yang lebih dominan. Nah, kita tahu ya, tadi kan di sini di gaya elektrostatis dijelaskan bahwa jarak proton itu jika dia semakin dekat, maka gaya elektrostatisnya akan semakin besar. Ini adalah memiliki hubungan dengan yang pada kondisi stabil ya. Jika protonnya sedikit, artinya kalau protonnya itu sedikit sehingga jaraknya itu kan jadi lebih jauh, makanya gaya elektrostatisnya itu lebih kecil. Yang dominan justru gaya intinya ya. Nah, yang kedua adalah keadaan tidak stabil. Ini yang kita pelajari pada reaksi nuklir ya, atau reaksi inti. Keadaan tidak stabil ini disebabkan oleh jumlah protonnya itu lebih besar daripada jumlah neutron, sehingga gaya elektrostatisnya itu justru lebih dominan ya dibandingkan dengan gaya inti. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Di sini ada sedikit penjelasannya. Karena gaya elektrostatis memiliki jangkauan yang lebih luas daripada gaya inti, sehingga dapat menjangkau partikel proton yang berdekatan atau berseberangan sekalipun. Jadi apa yang terjadi? Inti atom seperti inilah yang akan melakukan aktivitas radiasi secara spontan sampai terjadi keadaan stabil. Keadaan inti dengan jumlah proton lebih besar dari jumlah neutron akan menghasilkan zat radioaktif. Oke, jadi kenapa inti-inti itu tidak stabil? Karena adanya perbandingan jumlah proton dengan jumlah neutron ya. Jika jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah neutron, maka dia tidak stabil. Supaya dia stabil, maka terjadilah reaksi yang disebut sebagai reaksi inti. Oke ya, di PDF maupun di PPT ya, ada yang disebut sebagai pita kestabilan unsur ya. Kalau di PPT kalian bisa lihat pita kestabilan unsurnya, dia pakai konsep N per P ya. Di sini N per Z. Jadi jangan bingung, memang agak sedikit berbeda ya istilah yang digunakan, tapi rujukannya sama. Ini dia pita kestabilan inti ya. Oke, untuk pita kestabilan inti ini kalian bisa lihat di sini ada daerah yang berwarna pink ya. Untuk daerah-daerah yang berwarna pink ini adalah bagian dari pita kestabilan ya. Nah, di atasnya itu dan di bawahnya, bagian yang di atas dan bagian yang di bawah yaitu dia tidak stabil karena N per P-nya terlalu besar atau N per P-nya terlalu kecil. Oke, ini lebih mudah dijelaskan menggunakan modul. Hanya saja saya ingin kalian memahami bahwa ada sedikit perbedaan istilah ya. Kalau di sini N per P, kalau yang di modul itu dia menggunakan N sama Z ya. Jadi tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kadang Z ya, nomor atom itu suka dilambangkan juga dengan P. Oke, pada pita kestabilan inti ya, di sini sekali lagi ya, kalau di sini daerahnya warnanya biru ya. Daerah warna biru ini adalah pita kestabilan inti. Untuk daerah di atasnya atau di bawahnya itu dia disebut sebagai daerah yang tidak stabil ya. Nah, jika N-nya lebih besar dari Z atau Z-nya N-nya lebih besar dari Z atau Z-nya lebih besar dari N ya, atau N-nya kurang dari Z. Kalau di
Yang sebelumnya di PPT dia mengatakan bahwa N per P-nya terlalu kecil atau N per P-nya terlalu besar ya. Kalau ini N per P-nya terlalu besar, ini N per P-nya terlalu kecil. Jadi pita kestabilan inti ini memudahkan kita untuk melihat mana unsur-unsur yang stabil, mana unsur-unsur yang tidak stabil. Yang tidak stabil itu yang disebut sebagai unsur-unsur yang dapat mengalami reaksi inti atau unsur-unsur radioaktif. Nah, ketentuan umum unsur radioaktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, isotop stabil terletak pada pita kestabilan, sedangkan yang di atas maupun di bawah pita kestabilan isotop itu tidak stabil. Kemudian yang kedua, unsur dengan nomor atom kurang dari 83 bersifat stabil, kecuali ya ada teknisium dan prometium yang dia nomor atomnya kurang dari 83 tapi dia tidak stabil. Kemudian yang ketiga, unsur dengan atom lebih dari 83 pasti bersifat tidak stabil, disebut juga dengan unsur radioaktif. Sudah kita bahas di atas ya. Kemudian kestabilan inti atom. Sifat radioaktif suatu unsur dapat diprediksi dengan melihat N per Z unsur tersebut. Apabila nilai N per Z-nya tidak sama dengan 1, maka unsur tersebut akan bersifat radioaktif. Contohnya untuk isotop C12 dan C14. Nah, C ini karbonnya itu nomor atomnya 6. Sehingga coba kita cek N per Z-nya atau N per P-nya. Untuk C12 ya nomor atomnya 6, maka N-nya ini 6 kan ya, 12 dikurang 6. Neutron itu kan nomor massa dikurang nomor atom, 12 dikurang 6 berarti N-nya 6. Sedangkan Z-nya sendiri ya 6 gitu ya. 6 per 6 itu 1. Sehingga nilai N per Z dari isotop C12 itu 1. Untuk C14 nomor atomnya tetap ya 6, maka N-nya nomor massa dikurang nomor atom, 14 dikurang 6, 8 ya, N-nya 8, Z-nya 6, 8 per 6 itu adalah 1,17. Sehingga dalam hal ini C14 itu bersifat radioaktif karena N per Z-nya tidak sama dengan 1. Pita kestabilan, grafik antara banyaknya neutron versus banyaknya proton dalam berbagai isotop yang disebut pita kestabilan menunjukkan inti-inti yang stabil. Kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita ini. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya. Di atas pita kestabilan, untuk mencapai kestabilan maka inti harus memancarkan neutron atau memancarkan partikel beta. Jadi karena N-nya ini lebih besar dari Z atau dalam artian N-nya terlalu besar, maka supaya dia mencapai kestabilan inti, maka N-nya harus diperkecil. Cara memperkecilnya adalah dengan memancarkan atau mengemisikan neutron atau memancarkan partikel beta. Oke, kemudian selain itu ya, di atas pita kestabilan dengan Z-nya lebih besar dari 83, terjadi kelebihan neutron dan proton. Untuk mencapai kestabilan, maka inti memancarkan partikel alfa. Oke, jadi kalau dia adalah unsur-unsur yang ada di atas pita kestabilan, di mana N lebih besar dari Z, maka cara untuk mencapai kestabilan itu dengan memancarkan neutron atau memancarkan beta, supaya nilai N-nya berkurang, gitu ya. Oke, sedangkan di bawah pita kestabilan ini ya yang Z kurang dari N, untuk mencapai kestabilan maka inti memancarkan atau melepaskan positron atau menangkap elektron. Kalau menangkap elektron berarti dia dalam reaksi kimia kanan dan kiri ya, kanan itu produk, kiri itu reaksi, maka kalau menangkap elektron ini letak elektronnya ada di reaksi, sedangkan pada pemancaran itu letak positronnya ada di kanan. Oke, itu untuk N per P. Nah, ini coba kalian kerjakan soal ini ya. Perkirakan masing-masing nuklida berikut ini. Stabil atau radioaktif dan jelaskan alasannya. Ada boron 10,5, kemudian ada vanadium 5823. Silakan dikerjakan. Nah, nanti saya akan melanjutkan di video yang kedua terkait bagaimana kita mengerjakan soal-soal perhitungan kimia inti ya, tentang energi kat inti, energi kat pernukleon, kemudian ada kinetika reaksi nuklir atau reaksi inti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap ditonton video yang kedua ya, karena lebih membahas ke soal-soal. Terima kasih.